Yeah, I know it's hard to remember the people we used to be and see this. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aisyah Birayu dengan 24110202003. Saya Yusafira Ramadhani dengan NIM 24411202008. Saya Citra Amanda Sukmahadi dengan NIM 24411020009. Saya Nazia Zarawandari dengan NIM 2441120202004. Kami dari kelompok 3 akan mempersembahkan film pendek dengan judul Sebelum Terlambat dengan tema Manajemen Risiko Organisasi atau Perusahaan. Udah 2 minggu kita nunggu kabar dari Bu Hendra. 2 minggu belum ada kabar juga. Apa mungkin mereka lagi sibuk atau udah cari vendor lain? Kalau sampai nggak jadi lumayan banget ya kehilangan masukan segitu, apalagi pas catering kita lagi nggak bagus kan sekarang. Sabar aja dulu, siapa tahu masih ada harapan. Halo, selamat siang Bu Hendra. Siapa Aisyah? Jadi kita fix ya order galadina bulan depan 500 porsi. Langsung ke catering sanggup juga? Sanggup Bu, 100%. Kami akan siapkan semuanya. Oke, ini tempat besar ya yang udah ikutan yang sampai Indonesia ya. Baik Bu, kita tidak akan mengecewakan. Dan terima kasih. Sama Bu. Jadi Serius, 500 porsi. ya Allah, akhirnya ada orderan terbesar di Lazato Catering. Tapi bahan pengangguran kita kan ada Mandamun. Minggu depan, pasangan sama Alhamdulillah. Ada masalah lagi, invoice hari maju jaya sebesar 40 juta ternyata udah jatuh tempo selama 20 bulan. Terus dananya buat karyawan juga belum tersedia. Pas kita ini sekarang berapa? Kalau pas kita sih kira-kira udah cukup ya buat 7 hari. Aisyah, IG Lazato Catering lagi rame. Banyak head comment di IG Lazato Catering katanya agak bagus. Apa ini? Pesanan kelebihan padahal acaranya sudah mulai sangat dengan profesional. Dalam 1 jam, semua masalah datang sekaligus. Oke, kita semua sudah tahu kondisinya. Supplier utama kabur, kas tinggal seminggu, nama perusahaan kita sedang dihancurkan di medsos, dan 3 minggu lagi, kita harus melayani 500 orang untuk acara terpenting tahun ini. Bukan dan kita tuh nggak bisa bergantung ke satu supplier aja. Aku juga kehilangan, kita tuh harus punya backup, tapi nggak ada yang denger deh. Lah, masalah banget juga sama. Sistem pencatatan invoice kita berantakan. Aku udah minta diperbaiki dari awal, tapi selalu aja nanti. SOP pengiriman nggak ada checklist, nggak ada konfirmasi pelanggan. Aku yang mana di medsos karena aku mau melakukan tersebut. Udah. Kalian tahu apa yang baru aku sadari? Kita berempat duduk di sini saling ujung satu sama lain. Tapi nggak ada satu pun dari kita yang benar-benar memetakan resiko perusahaan ini. Nggak ada. Kita jalankan semua individually. Dan sekarang kita kena akibatnya. Kita aja mau punya manajemen risiko yang baik selama ini. Terus sekarang masih bisa diselamatin. Bisa, tapi kita mulai sekarang. Dan ini. Yang pertama, kita tetapkan batas. Saat ini perusahaan kita sedang berada dalam kondisi kritis. Kita memiliki pesanan galadina sebanyak 500 porsi yang harus diselesaikan dalam 3 minggu ini. Tetapi di saat yang sama, kita menghadapi beberapa masalah besar. Tahap kedua adalah identifikasi resiko. Kita sudah menemukan beberapa resiko yang sedang dihadapi perusahaan. Pertama, resiko operasional. Akibat supplier utama menghentikan kerjasama, sehingga proses produksi itu dapat terganggu. Kedua, resiko finansial. Karena piutang dari PT Maju Jaya belum dibayarkan, sehingga aruskas perusahaan menjadi tidak stabil. Ketiga, resiko reputasi. Akibat keluhan pelanggan yang viral di media sosial dan dapat menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap perusahaan. Kalau masalah ini terus berkembang, kita juga bisa menghadapi resiko litigasi kalau pelanggan bawa kasus ini ke jalur hukum. Dan kalau kita nggak bisa melayani pesanannya Bu Hendra, kita juga bisa kehilangan klien besar. Nah, ini tuh termasuk resiko strategis untuk perusahaan. Kalau menurutku resiko finansial paling penting sih, soalnya kalau pas perusahaan habis, kita
bisa bayar gaji karyawan, apalagi melanjutin operasional perusahaan. Aku setuju, tapi risiko operasional juga penting. Soalnya kalau nggak ada supplier, kita tuh jadi nggak bisa produksi secara pelanggan. Oke, semua resiko perlu kita perhatikan. Tahap ketiga adalah analisis resiko. Menurut kalian, risiko mana yang paling perlu ditangani terlebih dahulu? Aku akan buat klarifikasi resmi di media sosial, meminta maaf ke pelanggan yang dirugikan, sama memberikan kompensasi yang sesuai, serta memberikan SOP pelayanan dan kunjungan. Tahap keempat itu evaluasi resiko. Berdasarkan kondisi saat ini, kita memprioritaskan penanganan resiko finansial dan operasional terlebih dahulu. Sementara risiko reputasi tetap dikelola secara bersamaan. Tahap kelima adalah mitigasi resiko. Kita perlu menentukan tindakan nyata untuk mengurangi dampak resiko tersebut. Menurut kalian gimana? Aku akan segera menghubungi dua sumber cadangan. Nah, mulai sekarang perusahaan itu harus punya lebih dari satu supplier biar kita itu nggak bergantungan ke satu pihak aja. Nanti aku juga bakal menghubungi PT Manjijaya buat menentukan dan juga bikin sistem penangguhan jatuh tempo biar kejadian sama itu nggak bakal keulang lagi. Tahap keenam adalah pemantauan. Kita akan melakukan evaluasi setiap hari untuk memastikan semua rencana berjalan dengan baik. Dan tahap terakhir adalah komunikasi dan konsultasi. Semua anggota tim harus mengetahui perkembangan terbaru agar dapat bekerja sama secara efektif. Kita memang sedang menghadapi situasi yang sulit, tetapi dengan penerapan manajemen risiko yang baik dan kerjasama tim, aku yakin kita dapat melewati semua ini. Oke, siap. Jadi kita harus kembali pastiin kondisi keuangan kita kembali stabil. Aku juga siap buat menjalani tugas yang udah disepakati. Aku juga akan berusaha buat ngembaliin kepercayaan pelanggan ke perusahaan kita. Oke, kita punya waktu 3 minggu. Ayo kita buktikan bahwa kita bisa melewati krisis ini bersama. Lezato Catering hampir kehilangan segalanya. Bukan karena kami tidak mampu, tetapi karena kami belum memiliki sistem manajemen resiko yang baik. Resiko tidak pernah datang dengan pemberitahuan. Resiko bisa muncul kapan saja dan dalam bentuk apa saja. Oleh karena itu, setiap organisasi perlu mengenali resiko sejak dini, menganalisis dampaknya, serta menyiapkan langkah mitigasi yang tepat. Karena manajemen risiko bukan hanya tentang menghadapi masalah, tetapi tentang mempersiapkan diri sebelum semuanya benar-benar terlambat. Resiko tidak hanya memandang besar kecilnya perusahaan. Resiko operasional, finansial, strategis, reputasi, litigasi, semuanya bisa datang kapan aja. Pertanyaannya bukan apakah risiko itu akan datang, tapi apakah kita sudah siap menghadapinya. Proses manajemen risiko mulai dari menetapkan konteks, identifikasi, analisis, evaluasi, mitigasi, pemantauan, hingga komunikasi dan konsultasi bukan sesuatu yang dilakukan sekali lalu selesai. Ini harus menjadi budaya dalam setiap organisasi. Karena organisasi yang kuat bukan organisasi yang tidak pernah menghadapi resiko, tetapi organisasi yang tahu bagaimana mengelolanya dengan baik, dengan sistem yang jelas, dan dengan tim yang bergerak bersama. Dari film pendek yang baru saja kita saksikan, ada satu pelajaran besar yang ingin kami sampaikan. Manajemen risiko bukan sekedar teori di buku teks, ia adalah kebutuhan nyata yang harus dihadapi setiap organisasi yang ingin bertahan. Aisyah, pelanggan yang sebelumnya komplain udah ngasih tanggapan positif, bahkan dia bersedia menggunakan jasa Lezato Catering lagi. Oleh sebab itu, juga udah siap bersama. Nanti stok bahan baku aman sampai acara selesai. PT Manjijaya juga udah lunas utangnya, jadi kas kita sekarang udah stabil. Halo Bu Hendra, akhirnya acaranya berjalan lancar. Makanannya tepat waktu, rasanya juga baik. Terima kasih Bu. Dengan semangat Ibu, terima kasih atas kepercayaannya. Demikian dari kelompok 3, semoga film pendek ini dapat memberikan manfaat. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.